ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku sekalian, ikhwani fiddin, azakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dalam pembahasan buku Masail Jahiliyah, kita telah sampai ke permasalahan 21. Yang permasalahan jahiliyah ini yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam poin ke-21 ini berbicara tentang ta'abbuduhumullah bis-safiri wat-tasfiq. Cara beribadah, kebiasaan beribadah orang-orang kafir jahiliyah adalah dengan as-safir wa tasfiq. As-safir itu artinya bersih, bersiul, dan tasfiq artinya bertepuk tangan. Atau disebutkan dalam bahasa Al-Quran dengan al-muka wa tasdiyah. Min masailil jahiliyati allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ta'abbuduhum, cara beribadah mereka orang-orang jahiliyah. Ai takarrubuhum ilallah, cara mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah adalah merupakan sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan al-muka wa tasdiyah, seperti Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 35, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Ay makana taqarrubul musyrikina ila Allah 'indal ka'batil musyarrafati illa muka'an wa tasdiyah. Ayat ini menjelaskan bahwasannya mereka orang-orang musyrikin tidaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka pun beribadah di Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, di rumah Allah, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah, dan cara beribadah mereka tidak lain adalah dengan al-muka wa tasdiyah. Al-muka as-safir. Al-muka itu di sini artinya adalah as-safir, yaitu bersiul. Wa tasdiyah hiya at-tasfiq bil aidi wal akuf. Tasdiyah adalah bertepuk tangan, ya kan, dengan telapak tangan, dengan tangan maupun dengan telapak tangan. Ya'maluna hadza 'indal bait, mereka melakukan ini di mana? Di rumah Allah, di Ka'bah. Wa yusammunahu sholatan, dan dinamakan oleh mereka perbuatan ini dengan nama salat, ibadah. Seperti antum kalau lihat orang-orang Kristen ketika beribadah, apa sih ibadah mereka? Ya kan, malam kudus, sunyi senyap, ya kan, dan lain sebagainya, sambil tepuk tangan, menggoyang-goyangkan badan, ya kan, ngejazz. Itulah ibadah mereka, ya kan. Dan yang kasihan adalah orang-orang Islam yang ikut-ikutan.
ibadah dengan joget dan dengan nyanyi. Ya kan? Kemarin ada yang baru lagi, siapa yang mengeluarkan, katanya ada salawat kudus. Baru lagi Pak keluar Pak sekarang. Datangnya dari Kudus. Ya kan, salawat malam kudus. Ya kan, sampai dipromosikan salawat kudus ini di mana? Di Vatikan kalau nggak salah beritanya, di Roma. Oleh Cak Nun ya kan? MH Ainun Najib. Hebat. Nah ini, makanya kenapa kita tidak mengenal kecuali salawat Ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karena inilah cara bersolawat yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorry tauladan kita. Kita tidak kenal kecuali solawat ini. Karena solawat adalah merupakan ibadah. Dan ibadah tidak bisa kita lakukan kecuali berdasarkan contoh. Ittiba kepada sang duta besar Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan setiap orang semau kita bisa menciptakan sholawat semau, ya kan, kata bahasa kasarnya semau wudelnya sendiri, ya kan? Seenak pusernya sendiri. Ada yang nongol, ada yang melingsep. Tidak bisa. Mungkin 20, 30 tahun, 50 tahun ke depan, ya kan, orang sudah menganggap sholawat malam kudus ini sebagai sebuah tuntunan. Seperti Nariyah, Nurbuat, ya kan, Fatih, Badr, dan lain sebagainya, yang dulu juga diciptakan. Seperti sholawat malam kudus ini. Makanya yataqarrabuna biha ilallahi subhanahu wa ta'ala. Mereka pergunakan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika mimma zayyanahu lahum syaitan al-insi wal jin. Dan ini adalah merupakan, ya kan, apa nih, penghiasan yang telah dihiaskan kepada manusia dari kelompok jin ataupun dari kelompok syaitan, maupun syaitan yang dari berbentuk jin maupun manusia. Karena syaitan itu adalah merupakan penamaan bagi orang-orang yang terjauh atau dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kelompok syaitan bentuknya ada sendiri, tidak. Mereka adalah bangsa jin. Yang nakal dinamakan syaitan, yang terjauh dari rahmat Allah dinamakan syaitan. Begitu juga ketika manusia melihat ada orang yang nakal, bedut, ya kan, kita namakan syaitan. Kalau anak kecil nakal kita panggil setan. Kenapa? Karena belernya itu yang menghiasi untuk manusia supaya tergelincir dari jalan Allah dan menampilkan seakan-akan ini baik. Lianna al-ibadah la takunu illa bima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ibadah
Tidak bisa kita tunaikan, tidak bisa kita realisasikan dan kita laksanakan kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahiyya tauqifiyah, dan ingat ibadah di dalam Islam sifatnya tauqifi. Tauqifi artinya apa? Sudah sering kita jelaskan. Aturan ibadah di dalam Islam datangnya dari Allah. Allah yang menentukan. Tidak ada campur tangan manusia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusannya, duta besarnya, yang mendapatkan mandat untuk menjelaskan, memahamkan tentang tata cara peribadahan di dalam Islam sesuai dengan kehendak dan keinginan yang dimaui oleh Allah. Ini bukan sesuai dengan kehendak kita, tapi kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang diinginkan oleh Allah untuk kita mendekatkan diri, bukan dengan cara si fulan atau si alan atau si misfan, tapi dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Allah berfirman, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wala tatghaw. Jelas ayatnya. Istiqomahlah kalian, ikutilah jalan lurus dalam beragama ini. Kama umirt, seperti diperintahkan. Jadi yang tidak diperintahkan kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakannya. Kita cuma bisa melaksanakan dalam tata cara beragama dan beribadah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu, la, ma'assalama, maaf, tidak bisa. Verboten. Kita cuma akan melewati jalan yang di situ tidak ada tanda verboten. Kita lalui. Yang tidak bisa dilalui, tidak bisa kita lewati. Inna ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Sungguhnya kami telah jadikan kamu, wahai Muhammad, berada di atas sebuah syariat, aturan-aturan, tata cara peribadahan kepada Allah yang datangnya dari mana? Dari Allah. Fattabi'ha. Apa perintahnya? Ittabi'. Ittiba. Ikuti aturan tersebut. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Dan janganlah kalian ikuti, ya kan, orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali tentang perkara agama ini. Orang-orang yang siap mengalah demi kemusyrikan. Orang-orang yang siap mengalah demi katanya menjaga perasaan non-muslim. Ngalahnya tapi menghancurkan sebagian dari agamanya. Sudah jelas mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru adalah merupakan kunci mati yang tidak bisa ditukar-tukar dalam agama Islam. Kita tidak bisa. Tapi ini yang dipermasalahkan. Karena mereka tahu dengan cara seperti ini umat Islam telah meninggalkan, telah memberikan walaknya dalam beragama. Karena mereka tahu di Islam ada namanya akidah al-wala wal bara. Dan kita diperintahkan untuk bara, berlepas diri. Dan dengan kita mengucapkan selamat, berarti seakan-akan kita telah mengakui kebenaran yang ada dalam agama tersebut. Dan tidak bisa ini dalam Islam, ya kan, tidak ada tukar menukar. Ini sudah kata mati. Oh, masalahnya acara Natal ini adalah merupakan budaya non ritual, bohong. Ini adalah merupakan ritual
dan ibadah mereka yang kita tidak boleh mencampurkan. Tapi bukan berarti dengan hanya permasalahan tidak mau mengucapkan selamat Natal terus kita tidak bisa menghormati banyak syariat Islam yang lainnya yang mengajarkan kita bagaimana bertoleransi terhadap agama lain. Tapi yang berhubungan dengan ibadah kita tidak bisa main-main. Islam mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada tetangga walaupun dia kafir. Salah seorang dari sahabat ketika masuk dari rumahnya Abdullah bin Umar kalau tidak salah, dan mendapati keluarganya memasak masakan yang baunya sampai ke tetangganya yang kafir, diperintahkan untuk mengirim. Memberikan sebagian karena ikut nyium baunya. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang solitor dan junjungan kita bermuamalah dengan orang non-muslim, menggadaikan baju perangnya di orang Yahudi. Biasa. Tapi ingat, jangan sentuh dalam permasalahan akidah. Silakan mereka nggak mau mengucapkan selamat Idul Fitri, nggak apa-apa. Kita nggak minta. Karena ini prinsip dalam agama kita yang harus difahami. Kita tidak bisa mengucapkan selamat. Seperti itu. Fal insan la yuhdithu syai'an min indi nafsi. Jadi manusia tidak sama sekali menciptakan, mengada-adakan sesuatu dari dirinya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri dalam permasalahan ibadah ini. Aw yatalaqqahu min ghairihi mimman lam yashra'hu Allah yata'abbadu bihi ila Allah wa huwa laysa lahu aslun fi syara'. Atau manusia itu bisa mencari-cari, ya kan, menuntut ilmu dari selain Allah dan Rasulnya dalam hal mensyariatkan agama ini, dalam tata cara melaksanakan peribadahan dalam agama ini, sedangkan itu tidak memiliki dasar dalam agama Islam. Sandarannya tidak ada. Wa min huna yu'khad tahrimu hatainil khaslatain. Dari sini jelaslah keluar sebuah keputusan hukum tentang, ya kan, diharamkannya dua perbuatan tersebut, yaitu bersiul dan bertasfik. Wa in lam yaqsudil insan bihimal ibadah, walaupun dilakukan oleh seorang manusia dengan maksud atau dengan tujuan bukan untuk ibadah. Li'anna fi dzalika tashbihan bil musyrikin. Karena yang demikian itu adalah merupakan salah satu cara kita menyerupai orang-orang musyrik. Lah kalau hari kalau hari tahun barunya aja, Ustaz. Happy New Year. Tahun barunya aja. Sama aja. Karena yang namanya Natal selalu disertai dengan tahun baru. Dan kebahagiaan mereka selalu disertai dengan masuknya tahun baru. Kita bisa terjatuh dalam perbuatan tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan biasanya tahun baru adalah merupakan sarana bagi mereka untuk berfoya-foya, untuk melakukan perbuatan maksiat. Dan jangan kaget, kemarin penjualan kondom di Indonesia iya kan, laku kali naik di malam tahun baru. Laku keras, tidak ingat
Kalau satu persatu gunungnya sedang dijeblukan sama Allah, sedang diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih belum ingat. Tidak ingat secara penelitian bahwasanya negara kita terletak di lempengan-lempengan yang rawan tsunami. Ini secara penelitian. Tapi hatta nggak terletak di lempengan, kalau Allah berkehendak, Allah akan datangkan. Yang biasa satu box aja isi 12 nggak habis, ini bisa 3-4 kali lipat habis. Apa ini? Apakah kita sedang mencontoh orang-orang kufar yang merayakan datangnya tahun baru dengan sarana untuk membuat apa istilahnya kenang-kenangan, ya kan? Maaf tak perawani di malam tahun baru. Na'udzubillah. Ini kenyataan umat Islam kita. Dan bagaimana kemenangan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan kehidupan kita dihiasi dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab Pak yang datang nanti. Jadi merupakan tasyabbuh. Hari Ibu. Umat Islam nggak perlu pakai harus buat hari Ibu. Karena tiap hari dalam kehidupan kita ini kita harus berbakti kepada ibu kita. Kenapa dibuat hari Ibu? Karena di barat itu kering, Pak. Orang kenal untuk bisa berkasih sayang kepada ibunya. Ibu itu di barat hanya profesinya sebagai seorang yang membesarkan anak, baby sister. Habis itu selesai lepas ya dah hidup sendiri sendiri. Kita tidak. Umat Islam yang bodoh ikut-ikutan. Di dalam Islam dan sejarah Islam pernah kenal panti jompo? Dari mana kita kenal panti jompo? Dari barat. Karena mustahil seorang muslim dan muslimah meletakkan kedua orang tuanya di panti jompo. Kalau sampai meletakkan, ada seorang muslim dan muslimah meletakkan kedua orang tuanya di panti jompo, dia adalah merupakan sebesar-besar kedurhakaan. Lain perkaranya ketika panti jompo itu dibuat sebagai sebuah sarana untuk menampung memang orang-orang yang tidak punya karib kerabat sama sekali, sebatang kara di dunia ini. Tapi ketika anaknya masih ada, Allahu Akbar, meletakkan kedua orang tuanya di panti jompo. Na'udzubillah dari perbuatan ini. Wa tasfiq innama abahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam linisa'i khassah. Dan tepuk tangan ini hanya dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perempuan secara khusus. Ya kan, seperti diriwayatkan dalam hadis Abi Hurairah bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. Ucapan tasbih adalah untuk para lelaki dan tepuk tangan adalah untuk para wanita. Itu pun untuk memperingatkan kesalahan yang ada di dalam sholat. Dan itu pun tepuk tangannya bukan kayak tepuk tangan kita manggil teman kita plok gitu kan. Satu kali pak. Ketika imam itu sudah sadar, selesai. Dalam hadis lain yang dibawa oleh Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Tadi hadis yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari, "Ma li ra'aitukum
akthartum at-tasfiq man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha altufita ilaih wa innama tasfiq lin-nisa. Kenapa aku melihat kebanyakan dari kalian itu melakukan tepuk tangan? Pada tepuk tangan itu adalah untuk wanita. Dan barang siapa yang ada keraguan-raguan atau sesuatu di dalam sholatnya, maka ucapkanlah tasbih untuk memperingatkan maksudnya. Karena dengan tasbih tersebut, ya kan, akan istilahnya seorang imam itu akan tahu kesalahannya. Dan at-tasfiq lin-nisa, tepuk tangan itu adalah untuk wanita. Wa indal hajah, dan itu dilakukan ketika ada hajat. Katanbihil imam idza saha fi shalah, seperti memperingatkan imam ketika lalai dalam salatnya, lima fi sautiha idza kanat bi hadratir rijal minal fitnah. Karena bila mengucapkan seperti laki-laki, suaranya wanita adalah merupakan aurat dan fitnah. Kemudian wala yajuzu lirijal an yatashabbah bil kuffar wala bil mar'ah fit tasfiq. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki itu untuk bertasyabbuh kepada orang-orang kafir atau dengan wanita, yaitu dengan bertepuk tangan. Wa idza kana tasfiq la yajuz lirijali indal hajah min tanbihil imam idza saha fi shalah wa innama yunabbihuhu bit tasbih falianna la yajuzu lahu inda adamil hajah min babil aula. Nah, ketika bertepuk tangan saja tidak boleh bagi seorang laki-laki ketika adanya hajat atau kebutuhan, yaitu untuk memperingatkan imam ketika lalai dalam sholatnya, dan diperintahkan untuk memperingatkan dengan ucapan tasbih subhanallah. Bagaimana bisa diperbolehkan ketika tidak ada hajat? Itu jelas lebih jelas hukumnya lebih tidak boleh. Wa fi hadza rad wadhih 'ala alladziina yasfiqun fil hafalat min ar-rijali tashabbuhan bil kuffar. Dan ini adalah merupakan bantahan yang jelas bagi mereka yang suka bertepuk tangan di dalam pesta-pesta, ya kan, khususnya seperti kita lihat orang-orang kafir. Ceramah sebentar prok 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 prok. Ceramah sebentar prok 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 prok. Dan bahkan sudah diatur. Ini adalah merupakan salah satu bentuk perbuatan mereka yang kita diperintahkan untuk menyelisihinya dan tidak menyamainya. Jadi jelas Pak, sebenarnya seorang muslim itu harus tampil beda. Lihat orang-orang kafir yang masuk Islam, mesti akan berubah 180 derajat. Karena jelas Islam itu, ya kan, menjadikan pelakunya itu berbeda dengan yang lainnya. Tampak inilah seorang muslim dan inilah seorang muslim. Dari begitu ngelihat aja, belum tanya ente muslim udah kelihatan. Bosnya ini adalah seorang muslim dan muslimah. Masih ada waktu? Lanjutkan. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu permasalahan ke 22. Ittikhaduhum ad-din lahwan wa la'iban. Mereka menjadikan agama itu sebagai barang mainan atau bahkan sebagai selingan saja. Nah, ini kebiasaan orang-orang kafir. Di mana al-lahwu itu artinya adalah kullu batilin yulhi 'anil haq. Setiap perbuatan batil, perbuatan tidak benar, tidak baik, yang melalaikan manusia dari kebenaran. Wal la'ib huwa dhiddul jidd. Adapun mainan adalah
lawan katanya sungguh-sungguh. Wa huwa ma la faidata fihi, yaitu sesuatu yang tidak ada faedah. Namanya aja semua permainan. Fattikhadul lahwi wal la'ib dinan, menjadikan apa ini? Kebatilan, sesuatu yang menjauhkan diri dari kebenaran, dan agama sebagai mainan dalam cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan praktek agamanya orang-orang jahiliyah. Seperti perbuatan ini ada pada orang-orang sufi. Fayattakhiduna darbad dufuf, mereka menjadikan tabuhan-tabuhan rebana, gendang sebagai sarana dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya kan, ya Habib, salam sambil blang apa? Wah, suaranya merdu sekali. Yattakhiduna al-aghani ibadah lillahi azza wa jalla, menjadikan nyanyian-nyanyian itu sebagai cara untuk beribadah kepada Allah. Inilah cara beragamanya orang-orang jahiliyah. Yataqarrabuna ila Allah bil aghani, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyanyi. Wa yataqarrabuna ila Allah bil darbid dufuf, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menabuh gendang-gendang mereka sambil menggoyang-goyangkan badan mereka. Wal aghani wa alatuhal lahwi wal la'ib, ya kan, dan nyanyian-nyanyian dan alat-alat musiknya adalah merupakan lahu dan la'ib, perbuatan lahwi dan permainan. Wahya muharrama fi haddi dzatiha, dan pada hukum asalnya sudah jelas itu adalah merupakan sebuah yang haramkan. Fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wajal, bagaimana kalau sudah haram secara zatnya sudah haram, bagaimana dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas enggak bakal masuk. Orang perbuatannya saja sudah diharamkan. Wa yushbihuhumul an alladzina yattakhiduna al-anashid allati yusammunaha al-islamiyah. Dan ya kan, ada juga sekarang penampilan baru, yaitu yang dinamakan sebagai, katanya menyanyikan anasyid, dan dinamakan sebagai anasyid Islami. Wa yaj'alunaha min wasailid da'wah ila Allah, dan mereka katakan kasih ini adalah merupakan wasilah, sarana untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yaqulun, seperti mereka katakan, wa da'wa ila Allah azza wa jalla minad din. Ingat, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada jalan Allah, peribadahan kepada Allah adalah merupakan agama. Wa la yadkhulu fiha syai'un minal aghani wa minal angham wa tanghimat allati tulhin nufus, dan tidak mungkin dalam melaksanakan dan mempraktekkan agama ini, kalau memang ada dakwah itu adalah merupakan bagian dari agama, tidak mungkin kita masukkan ke dalam praktek dakwah itu sesuatu yang haram, ya kan? Dari nyanyian, musik, yang justru ini akan melalaikan jiwa manusia dari kebenaran, dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa tanya orang yang suka ngeband atau apa, tanyakan sama orang-orang yang suka ngeband, lebih dekat kepada ketaatan atau lebih dekat kepada kemaksiatan? Lihat aja. Dan tanyakan, berapa kali Anda baca Al-Quran? Kalau tiap hari bisa baca Al-Quran, bohong. Enggak mungkin. Sibuk sendiri dengan band. Ya, kan? Dan lihat orang yang suka gitar itu, genjerang-genjerang tiap hari cekelanya gitar aja. Adzan lewat terus tancep, ya kan? Melongo sedikit, ngelamun sedikit, megang gitar. Lihat aja sih.
Jadi nggak mungkin Al-Quran ketemu sama musik. Karena akan menyibukkan manusia dari berzikir kepada Allah jelas. Matikan hati. Ya kan, matikan hati dan menjauhkan diri manusia dari membaca Al-Quran, itu sudah jelas. Anda tanyakan, nggak usah yang tenar-tenar, yang kacangan aja dah. Ya kan, yang sukanya pada kumpul-kumpul ngeband ada apa katanya, tanyakan berapa kali kamu ngaji, berapa kali pegang Al-Quran. Kalau udah tenar sudah lepas sama sekali, Pak. Pasti udah. Sibuk kontrak aja ini. Iya kan? Irama aja, Pak. Atau mak iramanya langsung. Tanyakan berapa kali baca Al-Quran. Wahia min syi'aratil manahij al-hizbiyah. Ini adalah merupakan, ya kan, apa ini syiarnya, ya kan, dakwah hizbi. Walaysat min wasail dakwah, dan bukan merupakan sarana untuk kita berdakwah. Lianna manahij dakwah tauqifiyah, karena manhaj dakwah adalah sesuatu yang tauqifi. Manhaj dakwah sesuatu yang tauqifi. Ketika Rasulullah SAW akan mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, apa yang beliau katakan? Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha au an yuwahhidullah. Jadikan yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah, atau kamu perkenalkan kepada mereka adalah prinsip la ilaha illallah. Bagaimana mereka bisa tahu tauhidullah, tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kemudian kalau mereka mau terima, ajarkan salat 5 waktu. Kalau mereka mau terima, ajarkan perintah zakat. Dan Nabi SAW kana yad'un nas bil kitabi was sunnah. Dan Nabi SAW mengajak dan berdakwah kepada manusia dengan Al-Quran dan sunnah. Pernah Rasulullah ngajak manusia dakwahnya sambil, iya kan? Baru pertama kayak gini dah, iya kan? Habis itu enggak kayak gini. Pernah Rasulullah dakwah gitu? Pernah Rasulullah dakwah sambil genjringan? Sambil joget? Tidak pernah. Tapi kalau katanya kalau nggak begitu kurang ramai. Ya, kurang ramai, kurang mantap, ya kan? Ya kan? Wal wa'ad, wal irsyad, wal jangan, nasihat dan petunjuk. Wal mujadalah billati hiya ahsan, ya kan, dan mengajak manusia, ya kan, debat tapi yang jelas, yang bisa merubah manusia tersebut kepada yang lebih baik. Walam yattakhidh al-anashid al-jama'iyah wasilah dakwah. Rasulullah tidak pernah sama sekali menjadikan anasyid, lagu-lagu atau grup-grup sebagai sarana untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa insyadus sya'r al-jayyid an-nazih rirad 'ala al-musyrikin wa difa' 'anil Islam, ya kan, adapun melantunkan syair-syair yang bagus, yang bersih dari kesyirikan atau bersih dari bid'ah sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik dan penjelasan terhadap kebaikan Islam, kemurnian Islam, seperti syairnya Hasan radhiyallahu an ketika membantah orang-orang musyrik, litansyidi 'alal amal wasayr fis safar, untuk menjadi penyemangat, ya kan, dalam perjalanan kita atau safar kita. Laisa dzalika syabihan bil anasyid al jama'iyyah al musta'mal al-an, tidaklah serupa dan sama dengan anasyid atau kelompok-kelompok nyanyi yang banyak tersebar dan dilakukan di zaman kita sekarang ini. Fala tuqasu alaih, jadi tidak bisa dibandingkan. Lima bainahuma minal fariq al-wadih, karena keduanya ada perbedaan yang jelas. Seperti itu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.